Ketika membicarakan tentang hak waris ataupun harta warisan, mungkin sebagian dari kita agak merasa tabu atau merasa malu ketika kita memperbincangkan tentang pembagian hak waris. Akan tetapi bagaimanapun ceritanya, ketika orang tua kita telah meninggal dunia, maka sepatutnya memang pembagian hak waris itu harus dibahas antara internal keluarga. Kita dengan adik kita, kita dengan kakak kita, biar tidak terjadi kesalahpahaman ketika nanti pembagian waris tersebut dilaksanakan. Memang dalam hukum orang Jawa, dalam tradisi adat orang Jawa, pembagian waris seperti ini seringkali dilaksanakan ketika orang tua telah meninggal dunia. Tapi sebagian orang juga melaksanakan pembagian waris tersebut ketika orang tua masih hidup. Sebagian pun ada yang melaksanakan pembagian waris. Tapi untuk hal seperti itu tergantung daripada kebijakan orang tua kita masing-masing. Karena pada dasarnya harta warisan itu adalah haknya orang tua kita. Maka dari itu pemberiannya kepada anak-anaknya menjadi harta warisan itu memang sepenuhnya hak daripada orang tua kita. Dan pastinya orang tua kita telah memperhitungkan sisi dasar pembagian secara adil, secara merata, dan sesuai haknya masing-masing. Sedangkan dalam kebiasaan dan tradisi orang-orang Jawa, maka ada yang disebut dengan istilah sepikul dan segendong. Artinya anak laki-laki mendapatkan sepikul dan anak perempuan mendapatkan segendong. Sepikul artinya seperti orang memikul, gambarannya orang memikul, ada beban di depan dan di belakang, atau gampangnya dapat dua. Sedangkan menggendong artinya satu. Jadi laki-laki mendapatkan dua bagian, yang perempuan mendapatkan satu bagian. Akan tetapi seyogyanya dalam pembagian waris tersebut yang diutamakan adalah azas kerukunan, azas kebersamaan, dan tidak terjadi sampai yang namanya terpecah belah. Karena harta warisan sangatlah sensitif sekali untuk dibahas, karena masing-masing anak dari orang tua pasti mempunyai karakteristik dan sifat yang masing-masing berbeda. Ada yang mungkin sifatnya loman, neriman, ada juga anak yang agak bersifat serakah atau ingin menang sendiri. Dalam konteks seperti itu, maka dibutuhkanlah hukum-hukum bagaimana pembagian waris yang benar. Akan tetapi dalam konteks ini yang saya bahas adalah apa hubungannya waris dengan properti. Walaupun terdengar agak melenceng jauh, tapi antara waris dan properti memang ada hubungannya. Bagaimana hubungannya? Simak video ini sampai selesai. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tanah dan Bangunan. Pada kesempatan video ini kami akan membicarakan apa hubungannya harta waris dengan surat menyurat. Emang ada hubungannya antara harta waris dengan properti? Pasti ada, tentang legalitasnya. Sobat-sobat TNP yang berbahagia, ketika nanti Sobat TNP memiliki dana yang cukup dan berkeinginan untuk membeli sebuah objek tanah, baik yang berukuran luas antara 1000 meter, 2000 meter atau lebih, ataupun yang berukuran kecil yang kiranya cocok dipakai untuk satu atau dua hunian, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah nama siapa yang tercantum dalam legalitas tanah tersebut. Baik
tanah tersebut bersertifikat hak milik SHM atau berstatus petok D atau AJB, pasti dalam surat tersebut tercantum nama daripada pemilik tanah tersebut. Jika nanti kita dapati nama tanah tersebut adalah tercantum nama dari orang yang sudah meninggal dunia, maka dalam hal ini sangat penting untuk kita ketahui siapa-siapa ahli waris daripada nama yang tercantum dalam legalitas tersebut yang sudah meninggal dunia. Hal ini sangat penting, mengapa? Karena jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di suatu hari nanti terkait ada salah seorang ahli waris yang menuntut haknya atas tanah yang diperjualbelikan tersebut. Yang pertama, kita harus perhatikan dengan sangat jeli ketika hendak membeli objek tanah dan ketika yang tercantum dalam legalitas tanah tersebut adalah orang yang meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia, maka kita harus tahu, pahami, dan teliti siapa-siapa sajakah ahli waris daripada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Misalnya nanti kita dapati ahli waris daripada tanah tersebut berjumlah 5 orang, karena biasanya orang-orang dulu atau orang-orang generasi bapak kita atau mbah kita itu memang sudah kita ketahui bahwasanya anaknya banyak-banyak. Anaknya banyak, mungkin lebih dari 2, lebih dari 3. Makanya ketika kita hendak membeli tanah dengan ahli waris yang cukup banyak, misalnya ahli warisnya 5 orang, maka kita harus pahami dulu di mana domisili daripada tiap-tiap ahli waris tersebut. Jika kita dapati nantinya salah satu ahli waris berdomisili di tempat yang jauh dari objek tanah yang hendak kita beli, maka kita harus bagaimanapun caranya, kita harus meminta yang namanya persetujuan dan tanda tangan dari ahli waris tersebut. Karena nanti pada proses selanjutnya untuk tanah yang seperti itu maka dibutuhkan yang namanya tanda tangan, persetujuan, dan mengetahui daripada setiap ahli waris jika tanah itu hendak dijual. Jika kita hendak membeli tanah yang seperti tersebut tadi, tanah yang berstatus tanah milik ahli waris, maka kita harus meminta kepada salah satu ahli waris tanah tersebut KTP dan KK daripada setiap masing-masing ahli waris. Jika ahli waris berjumlah 5 orang, maka kita harus memegang yang namanya KK dan KTP 5 orang ahli waris tersebut. Walaupun nantinya misalnya salah satu ahli waris bertempat tinggal yang jauh dari objek tanah yang hendak kita beli. Misalnya kita hendak membeli sebuah tanah di wilayah Malang dan salah satu ahli waris kita dapati berdomisili di Sumatera atau Kalimantan yang sangat jauh dari Malang, maka harus dan sebisa mungkin salah satu daripada ahli waris harus meminta persetujuan, harus meminta KK dan KTP daripada ahli waris yang domisilinya jauh tadi. Kita sebagai pembeli harus betul-betul sebelum fix membeli tanah tersebut, sebelum kita mengeluarkan budget atau dana untuk membeli tanah tersebut, maka si penjual atau salah satu ahli waris harus komitmen untuk memberikan data-data seperti KK dan KTP daripada tiap ahli waris. Dan ini sifatnya harus, karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di suatu saat nanti apabila
salah satu dari ahli waris tersebut kita kesampingkan atau tidak kita ikut sertakan dalam proses jual beli. Dalam hal ini di desa ada yang namanya SKW atau surat keterangan waris. Biasanya yang membuat surat keterangan waris tersebut adalah pihak desa. Jika data-data seperti KK dan KTP masing-masing ahli waris telah kita pegang, maka kita dan salah satu penjual ahli waris ini mari kita bersama-sama ke desa untuk membuat yang namanya SKW atau surat keterangan waris. Yang mana dalam SKW tersebut atau surat keterangan waris tersebut berisi tentang pernyataan bahwasanya tanah yang dijual tersebut memiliki beberapa anak yang anak tersebut disebut sebagai ahli waris. Misalnya anaknya berjumlah 5 orang dan kita sudah memegang KK dan KTP daripada 5 orang tersebut, maka selanjutnya kita harus meminta tanda tangan persetujuan bahwasanya objek tanah waris tersebut hendak dijual kepada kita. Dan kelima daripada ahli waris tersebut harus bersedia untuk tanda tangan dalam surat SKW yang telah dibuat oleh desa. Tanda tangan persetujuan tersebut mengartikan bahwasanya setiap individu daripada ahli waris telah setuju dan mengetahui bahwasanya tanah yang merupakan tanah waris tersebut telah dijual kepada kita. Tentang bagaimana pembagian uang daripada pembelian tanah tersebut itu menjadi kewenangan pribadi daripada masing-masing ahli waris tanah tersebut. Untuk hal itu, kita sebagai penjual tidak berkepentingan dalam hal itu, melainkan itu adalah urusan pribadi daripada ahli waris tanah tersebut. Yang terpenting bagi kita adalah SKW tersebut atau surat keterangan waris tersebut harus betul-betul ditandatangani oleh masing-masing ahli waris. Walaupun nanti domisili salah satu ahli waris sangat jauh dari tempat objek tanah tersebut berada, maka hukumnya adalah wajib untuk ditandatangani oleh ahli waris tersebut. Bila perlu, ketika ahli waris tersebut tanda tangan, disertakan juga dengan video singkat atau foto ketika tanda tangan tersebut dicantumkan di surat keterangan waris. Setelah surat keterangan waris telah ditandatangani oleh semua ahli waris, maka SKW tersebut kita bawa kembali ke desa untuk diketahui oleh desa bahwasanya SKW tersebut telah ditandatangani oleh semua ahli waris. Dan kesimpulannya sobat-sobat NP yang berbahagia, jika suatu saat nanti kita hendak membeli objek tanah dan tanah tersebut berstatus tanah warisan, maka kita wajib yang namanya mengetahui siapa saja ahli waris daripada tanah tersebut, dan kita wajib untuk memegang data KK dan KTP daripada masing-masing ahli waris tersebut, dan kita harus diketahui oleh desa dalam hal proses jual beli tanah tersebut, karena nanti desa akan membuat yang namanya SKW atau surat keterangan waris yang betul-betul data tersebut adalah data yang benar, dan dalam SKW tersebut masing-masing dari setiap ahli waris harus mau tanda tangan dalam surat keterangan waris tersebut. Jika memang seluruh ahli waris tanah tersebut sudah setuju, sudah mengetahui, dan sudah mau tanda tangan dalam SKW tersebut, maka proses selanjutnya silakan saja dibeli objek tanah yang kita maksud tadi, bisa kita jadikan sebagai aset
investasi atau kita buat diperjualbelikan kembali, baik dalam bentuk tanah kafling ataupun yang lainnya. Mungkin cukup sekian Sobat TNP yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.